Malam Pak Dadi dan teman-teman semua. Pada malam hari ini kelompok kami akan membahas mengenai potensi yang dimiliki bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa ASEAN. Kelompok kami terdiri dari Jonathan, Teddy Tendean, Jennifer Ivana, dan saya Jennifer. Pembahasan pertama adalah mengenai pendahuluan. Pada tahun 1960-an, situasi di kawasan Asia Tenggara rawan terhadap konflik sehingga berpengaruh terhadap terhambatnya pembangunan. Konflik-konfliknya itu seperti perebutan pengaruh ideologi negara-negara besar dan konflik antar negara yang dapat mengganggu stabilitas kawasan Asia Tenggara. Oleh sebab itu, ASEAN didirikan dengan tujuan untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang damai, aman, stabil, dan sejahtera, dan akhirnya Indonesia resmi bergabung menjadi bagian dari ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1967. Pada tahun 1997, terjadi krisis ekonomi sehingga ada pengaruh negatif yang menimpa negara-negara anggota ASEAN, sehingga mendorong ASEAN berinisiatif untuk menciptakan kawasan yang memiliki daya tahan ekonomi. Selain itu, beberapa isu global juga dapat mengganggu stabilitas kawasan ASEAN, sehingga turut mendorong pembentukan masyarakat ASEAN. Isu global yang dimaksud itu seperti terorisme, perdagangan narkotika, kejahatan lintas batas, dan kelestarian lingkungan hidup. Pembentukan ASEAN untuk pengintegrasian kerjasama ekonomi ASEAN pada kenyataannya memiliki perbedaan yang cukup signifikan dalam berbagai faktor, seperti latar budaya politik maupun kebudayaan. Salah satu solusi dalam menghadapi perbedaan tersebut adalah dengan penetapan bahasa resmi ASEAN untuk mempermudah komunikasi antar masyarakat ASEAN sehingga dapat menghindari miskomunikasi yang dapat mengakibatkan terjadinya ketegangan atau konflik antar negara-negara di ASEAN. Bahasa merupakan alat komunikasi, jadi bahasa memegang peranan penting dalam proses integrasi. Dengan bahasa, seseorang dapat mengerti maksud dan tujuan dari hal yang dibicarakan. Demikian pula ASEAN. Pembahasan mengenai permasalahan yang terjadi di negara-negara ASEAN menyebabkan penetapan bahasa resmi ASEAN cukup menjadi pertimbangan penting untuk dilakukan agar tidak terjadi miskomunikasi dalam penyelesaian konflik atau dalam menangani masalah-masalah tersebut. Dari ke-10 negara di ASEAN, bahasa Indonesia menjadi salah satu bahasa yang berpotensi untuk menjadi bahasa yang digunakan di ASEAN. Karena bahasa Indonesia merupakan bahasa yang egaliter, indah, mudah, dan sederhana. Potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi ASEAN menyebabkan timbulnya pendapat pro dan kontra sehingga diperlukan pembahasan mengenai bahasa Indonesia, seperti apa dan bagaimana kekuatan diplomasi bahasa Indonesia, serta apa peluang dan tantangan bahasa Indonesia sehingga bahasa resmi ASEAN yang nantinya akan dibahas oleh teman saya. Tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui potensi-potensi yang dimiliki bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa yang digunakan di ASEAN serta menjadi istilahnya. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi manfaat penulisan. Makalah ini dibuat untuk memberikan informasi mengenai bahasa Indonesia sehingga kita sebagai masyarakat Indonesia dapat semakin bangga dan cinta terhadap bahasa Indonesia. Bab 2 pembahasan. Sejarah bahasa Indonesia. Pemerintah kolonial Hindia Belanda menyadari bahwa bahasa Melayu dapat dipakai untuk membantu administrasi bagi kalangan pegawai pribumi karena penggunaan bahasa Belanda para pegawai pribumi dinilai lemah. Dengan menyandarkan diri pada bahasa Melayu tinggi, sejumlah sarjana Belanda mulai terlibat dalam standarisasi bahasa. Promosi bahasa Melayu pun dilakukan di sekolah-sekolah dan didukung dengan penerbitan karya sastra dalam bahasa Melayu. Dari sini terbentuklah embrio bahasa Indonesia yang secara perlahan mulai terpisah dari bentuk semula bahasa Melayu Riau Johor. Peristiwa-peristiwa penting pada perkembangan bahasa Indonesia. Pada tahun 1908, pemerintah kolonial mendirikan sebuah badan penerbitan buku-buku bacaan yang diberi nama Taman Bacaan Rakyat yang kemudian pada tahun 1917 diubah menjadi Balai Pustaka. Pada tanggal 16 Juni 1927, Cahya Datuk Kajo menggunakan bahasa Indonesia dalam pidatonya. Hal ini merupakan pertama kalinya dalam sidang Volksraad seseorang berpidato menggunakan bahasa Indonesia.
Pada tanggal 28 Oktober 1928, secara resmi Muhammad Yamin mengusulkan agar bahasa Melayu menjadi bahasa persatuan Indonesia. Pada tahun 1933, berdiri sebuah angkatan sastrawan muda yang menamakan dirinya sebagai Pujangga Baru. Pada tahun 1936, Sultan Takdir Al-Syabana menyusun tata bahasa baru bahasa Indonesia. Pada tanggal 25 sampai 28 Juni 1938 dilangsungkan Kongres Bahasa Indonesia I di Solo. Dari hasil kongres ini dapat disimpulkan bahwa usaha pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia telah dilakukan secara sadar oleh cendekiawan dan budayawan Indonesia saat itu. Pada tanggal 18 Agustus 1945, ditandatanganilah Undang-Undang Dasar 1945 yang salah satu pasalnya menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Pada tanggal 19 Maret 1947 diresmikan penggunaan ejaan Republik. Pada tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1994 diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia II di Medan. Kongres ini merupakan perwujudan tekad bangsa Indonesia untuk terus-menerus menyempurnakan bahasa Indonesia yang diangkat sebagai bahasa kebangsaan dan ditetapkan sebagai bahasa negara. Pada tanggal 16 Agustus 1972, Soeharto yang merupakan Presiden Republik Indonesia saat itu meresmikan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan melalui pidato kenegaraan di hadapan sidang DPR. Pada tanggal 31 Agustus 1972, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah Resmi berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Pada tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1978 diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia III di Jakarta. Kongres ini diadakan dalam rangka memperingati Sumpah Pemuda yang ke-50. Hal ini memperlihatkan kemajuan, pertumbuhan, dan perkembangan bahasa Indonesia sejak tahun 1928. Juga berusaha menetapkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Pada tanggal 21 sampai 26 November 1983 diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia IV di Jakarta. Kongres ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-55 yang mana dalam putusannya disebutkan bahwa pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia harus lebih ditingkatkan sehingga amanat yang tercantum dalam garis-garis besar haluan negara yang mewajibkan semua warga negara Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dapat tercapai semaksimal mungkin. Pada tanggal 28 Oktober sampai 3 November 1988 diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia V di Jakarta. Kongres ini dihadiri kira-kira 700 pakar bahasa Indonesia dari seluruh Indonesia dan peserta tamu dari negara sahabat. Kongres ini ditandatangani dengan dipersembahkan karya besar Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa kepada pencinta bahasa di Nusantara, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Pada tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1993 diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia VI di Jakarta. Pesertanya sebanyak 770 pakar Indonesia dari Indonesia dan 53 peserta tamu dari mancanegara. Kongres ini mengusulkan agar pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia ditingkatkan statusnya sehingga lembaga bahasa Indonesia serta mengusulkan disusunnya Undang-Undang Bahasa Indonesia. Terakhir pada tanggal 26 sampai 3 Oktober 1998 diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia VII di Hotel Indonesia Jakarta. Kongres itu mengusulkan dibentuknya Badan Pertimbangan Bahasa. Kemudian kekuatan diplomasi bahasa Indonesia. Diplomasi kebahasaan dalam kajian hubungan internasional termasuk dalam kategori diplomasi kebudayaan. Secara makro, diplomasi kebudayaan adalah usaha-usaha suatu negara dalam upaya memperjuangkan kepentingan nasionalnya melalui dimensi kebudayaan dalam pencaturan masyarakat internasional, termasuk di dalamnya adalah bidang-bidang sosial, ekonomi, maupun kebahasaan. Dalam mengukur kekuatan nasional suatu bangsa, maka perlu diketahui komponen atau unsur kekuatan nasional yang menopangnya. Terdapat 9 unsur kekuatan nasional yakni geografi, sumber daya alam, kemampuan industri, kesiagaan militer, penduduk, karakter nasional, moral nasional, kualitas diplomasi, dan kualitas pemerintah. Yang pertama, unsur geografis. Indonesia merupakan negara kepulauan di Asia Tenggara yang memiliki lebih dari 13.487 pulau kecil dan besar yang terhampar dari Sabang sampai Merauke. Posisi Indonesia terletak di 6 derajat LU sampai 11 derajat LS dan 95 derajat BT sampai 141 derajat BT
yang dimana diapit oleh dua samudra, yakni Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, yang mana luas daratannya mencapai 1.922.570 km persegi dan luas perairan sebesar 3.257.483 km persegi. Kedua, sumber daya alam. Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya sumber daya alam. Sumber daya alam Indonesia meliputi minyak bumi, timah, gas alam, nikel, tanah subur, batu bara, emas, perak, dan berbagai sumber daya alam lainnya. Ketiga, kemampuan industri. Pengembangan industri di Indonesia tidak signifikan berpengaruh terhadap kekuatan nasional karena ekspansi industri asing yang masuk ke Indonesia lebih dominan dibandingkan ke pembangunan industri dalam negeri. Keempat, kesiagaan militer. Ketiga faktor yang telah disebutkan tersebut menunjang unsur keempat ini, yakni kesiagaan militer, yang ditunjang oleh militer yang mampu mendukung politik luar negeri yang ditempuh. Kemampuan ini didasarkan pada inovasi, teknologi, kepemimpinan, dan kuantitas maupun kualitas angkatan bersenjata. Indonesia dalam hal ini terus berbenah karena militer Indonesia dari Angkatan Darat, Laut, dan Udara sudah mulai berekspansi dalam misi-misi perdamaian yang difasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Menurut Global Firepower, kekuatan militer Indonesia berada di urutan ke-16 di seluruh dunia, bahkan dari 20 negara kekuatan militer terbaik di dunia, Indonesia merupakan satu-satunya negara yang berasal dari kawasan Asia Tenggara. Kelima, penduduk. Berdasarkan pencatatan penduduk sensus pada tahun 2020, jumlah penduduk Indonesia sebanyak 270.903.917 jiwa, yang mana persebaran atau distribusi penduduk Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, yakni sebesar 56,1%. Yang keenam, karakter nasional. Indonesia memiliki karakter nasional Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, disertai dengan kebijakan luar negeri bebas aktif, maka kebijakan yang dirumuskan akan mengacu pada karakter nasional yang dimiliki. Ketujuh, moral nasional. Poin ini dapat dipahami sebagai kebulatan tekad suatu bangsa untuk mendukung politik luar negeri pemerintahnya dalam waktu damai dan perang. Di Indonesia, poin ini sangat terkait dengan rasa nasionalisme dan patriotisme rakyat Indonesia, yakni rasa cinta tanah air yang kemudian mendasari bagi keterlibatan dalam upaya bela negara. Kedelapan, kualitas diplomasi. Poin ini sangat penting karena merujuk pada upaya maksimalisasi untuk kekuatan nasional yang lain sehingga dapat mengatasi permasalahan internasional yang berkaitan langsung dengan kepentingan negara. Dalam hal ini, Indonesia memiliki visi diplomasi membuat 1000 kawan tanpa ada satu musuh. Hal ini menunjukkan upaya Indonesia untuk menjalin kerjasama dan kemitraan dengan mengedepankan sikap keterbukaan. Kesembilan, kualitas pemerintah. Pemerintah memegang peran sentral dalam pembentukan kebijakan luar negeri. Pada poin terakhir ini ditekankan bahwa pemerintah yang baik berarti 3 hal. Di satu pihak, pertimbangan antara sumber daya material dan manusia yang terus membentuk kekuatan nasional. Di pihak lain, politik luar negeri akan ditempuh dan dukungan rakyat untuk politik luar negeri akan ditempuh. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia harus mampu menjalankan perannya secara strategis dan efektif. Selanjutnya presentasi akan dibawakan oleh teman saya. Ya. Selanjutnya adalah bahasa sebagai bahasa ASEAN atau perbara. Mengacu pada kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan melalui momentum integrasi komunitas ASEAN 2015, Indonesia harusnya bisa tampil di depan sebagai pionir bagi perumusan bahasa ASEAN. Salah satu unsuran konkret yaitu menjadikan bahasa Indonesia sebagai embrio bagi bahasa ASEAN. Diharapkan dengan hadirnya bahasa ASEAN dapat menjadi alat pemersatu bagi komunitas ASEAN sebagai mana keberadaan bahasa Indonesia pada saat peristiwa Sumpah Pemuda 1928. Next. Lanjut itu adalah peluang dan tantangan sebagai bahasa ASEAN atau perbara. Untuk peluang itu, Indonesia pada dasarnya memiliki kekuatan untuk melakukan diplomasi kebahasaan, mendukung 9 unsur kekuatan nasional yang beberapa diantaranya merupakan keunggulan Indonesia. Ditambah lagi dengan pengalaman Indonesia dalam menjadikan bahasa sebagai alat pemersatu digambarkan dalam peristiwa Sumpah Pemuda 1928. Melalui pembahasan ini
akan dikaji lebih lanjut terkait peluang dan tantangan yang dihadapi Indonesia untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai embrio bahasa Indonesia. Yang pertama itu etikat politik merupakan salah satu penentu bagi keberhasilan Indonesia merebut peluang tersebut. Ketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2011 merupakan momentum awal bagi pewacaan bahasa Indonesia sebagai bahasa ASEAN. Pada masa tersebut telah banyak wawancara yang bergulir dari berbagai pihak terkait dukungan terhadap upaya ini. Next. Sedangkan tantangan yang dihadapi yaitu rivalitas antara Indonesia dan Malaysia dalam memperebutkan pengaruh terhadap bahasa ASEAN. Selain itu, tantangan juga datang dari negara yang bukan penutur bahasa Melayu maupun bahasa Indonesia seperti Filipina, Kamboja, Thailand, Laos, Myanmar, dan Vietnam. Tantangan berikutnya yaitu tidak masuknya bahasa ASEAN sebagai prioritas dalam KTT ASEAN. Next, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Selanjutnya pada bagian 3 adalah penutup. Pada bagian penutup ini terdapat simpulan dan saran. Pertama saya akan membahas mengenai simpulan terlebih dahulu. Potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa ASEAN. Bahasa Indonesia memiliki potensi yang cukup besar untuk menjadi bahasa ASEAN. Karena sebagian besar negara anggota ASEAN memiliki kesamaan bahasa, berupa bahasa Melayu yang merupakan asal mula dari bahasa Indonesia. Kemudian bahasa Indonesia juga unsur nasional yang beberapa diantaranya sangat unggul dibandingkan dengan negara anggota ASEAN lainnya. Kemudian pengusulan bahasa Indonesia menjadi bahasa ASEAN pada pertemuan parlemen negara ASEAN. Pada pertemuan parlemen negara-negara ASEAN pada 23 Desember Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso mengusulkan bahasa Indonesia bisa digunakan sebagai bahasa resmi ASEAN. Pewacanaan bahasa Indonesia sebagai bahasa ASEAN pada KTT atau Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-18 dan ke-19 pada 4-8 Mei 2011 di Jakarta dan 17-19 November 2011 di Bali tidak masuk dalam prioritas pembahasan karena tidak adanya keputusan yang bersinggungan dengan hal ini. Kemudian terdapat tantangan untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa ASEAN. Tantangan dalam menjadikan bahasa Indonesia datang dari berbagai negara lain yang merupakan anggota ASEAN juga. Nah, tantangan yang datang berasal dari negara yang bukan penutur bahasa Melayu maupun bahasa Indonesia, seperti Filipina, Kamboja, Thailand, Laos, Myanmar, dan Vietnam. Namun, hanya negara Filipina yang menyampaikan secara langsung akan keberatannya. Selain tantangan dari negara anggota ASEAN, tantangan lainnya adalah tidak masuknya bahasa ASEAN sebagai prioritas pembahasan dalam KTT ASEAN karena kurangnya pembahasan sebelum pelaksanaan KTT di antara pemangku kepentingan di bidang kebahasaan. Kemudian, saran. Menghargai prinsip dan kedaulatan negara lain sesama anggota ASEAN. Terdapat prinsip yang tercantum dalam Piagam ASEAN yang berbunyi menghormati prinsip-prinsip teritorial, kedaulatan integritas, tidak intervensi, dan identitas nasional anggota ASEAN. Hal ini tentu mengharuskan setiap negara anggota ASEAN harus tetap menghargai prinsip dan kedaulatan negara lain sesama anggota ASEAN. Kemudian memberi pengertian pada negara lain yang bukan penutur bahasa Melayu. Nah, oleh karena itu, langkah yang harus diambil dalam menjadikan bahasa Indonesia agar mampu menjadi bahasa ASEAN adalah dengan menggunakan pendekatan yang lunak agar negara anggota ASEAN selain penutur bahasa Melayu maupun bahasa Indonesia mendapatkan pengertian yang memadai. Yang terakhir, membahas secara matang persiapan usulan bahasa Indonesia menjadi bahasa ASEAN sebelum diadakannya pelaksanaan KTT. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya.